Pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini telah mempengaruhi kondisi pelaku usaha lokal khususnya UMKM, tidak terkecuali di Kabupaten Jember. Untuk itu sejumlah upaya dan juga kebijakan sudah diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya dengan menerbitkan sejumlah kebijakan dan juga terus bersinergi dengan lembaga jasa keuangan sebagai antisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya dampak pandemi COVID-19 langsung kepada pelaku UMKM, saya akan langsung ke bintang tamu kita, Ibu Sutiska. Ya, Ibu Tiska, sekarang kan pandemi ya Bu ya, banyak orang mengeluhkan bahwa kondisi pandemi ini berdampak kepada usaha yang sedang kita geluti gitu. Kalau untuk Ibu sendiri, pandemi ini berpengaruh apa terhadap usaha yang Ibu jalani? Ya, berpengaruh untuk secara penjualannya itu, secara apa namanya kurangnya seperti sebelumnya. Kalau sebelum modal pandemi seperti apa kondisinya Ibu? Sebelum kan ini maksudnya nggak kelancaran itu kurang kelancaran ini. Maksudnya jadi berkurang ya. Sampai separuh, sampai 50%? Iya, sampai separuh malah. Berkurangnya itu. Ketika Ibu berkurang kan pastinya ada upaya-upaya yang Ibu lakukan, ada usaha agar tetap bisa bertahan di kondisi pandemi ini. Nah, usaha apa yang Ibu lakukan agar tetap usahanya bisa berjalan di tengah pandemi ini? Ya, usaha saya dipertahankan itu maksudnya dibantu sama yang dari PNM itu Ibu ya? Yang sekarang ini. Jadi ada pendampingan untuk bisa melakukan inovasi-inovasi di tengah pandemi agar usahanya Ibu tetap berlaku itu. Selain untuk kemasan, menjual secara online gitu, hal apa lagi yang Ibu terima dari pendampingan yang diberikan oleh teman-teman dari PNM Ibu? Ya, cara itu penjualannya ya. Itu secara kayak apa namanya itu, secara harga itu sudah ada peningkatan. Ada peningkatan dibanding sebelumnya. Gitu. Jadi Ibu merasa terbantu di tengah kondisi pandemi yang lesu, awalnya sempat terjadi penurunan, tapi dengan adanya pendampingan Ibu hanya bisa berinovasi ya Bu ya. Dan usaha Ibu tetap jalan sampai saat ini. Alhamdulillah sudah tetap jalan luar biasa sekali. Nah Pak Azil, ini di masa pandemi ini kan banyak usaha yang tadi sudah dijelaskan sedikit di segmen sebelumnya bahwa ada beberapa sektor usaha khususnya UMKM itu yang sempat mengalami kesulitan. Nah, untuk mengatasi hal ini ada kebijakan apa ini Pak yang sudah diambil oleh OJK, khususnya OJK Jember? Iya, tadi sudah disinggung juga sama Pak Irfan bahwa kita di awal-awal pandemi itu bulan Maret itu kan menerbitkan POJK 11 itu, atau lebih dikenal sebagai POJK relaksasi ya, atau restrukturisasi gitu kan. Nah, memang tujuannya tadi untuk membantu lembaga keuangan memberikan sebagai panduan ya kepada lembaga keuangan untuk memberikan keringanan-keringanan kepada para nasabahnya ya. Nah, contohnya tadi yang disampaikan Pak Irfan dan juga sudah disampaikan langsung oleh Bu Tiska bagaimana manfaatnya relaksasi yang diberikan melalui ketentuan OJK tersebut. Nah, jadi tanpa kita berikan relaksasi itu rasa-rasanya akan sulit ya bagi dunia usaha khususnya UMKM untuk bisa melanjutkan bisnisnya, karena memang hampir semuanya terdampak ya Pak Irfan. Itu semuanya hampir semua terdampak. Nah, ini kan akan sangat sulit. Nah, di samping itu pelaku UMKM-nya usahanya terdampak. Nah, kita sebagai konsumen itu kan juga sulit untuk contohnya membeli secara langsung membeli secara langsung produknya, karena kita diminta atau dianjurkan oleh pemerintah untuk keluar rumah gitu, untuk tidak keluar rumah. Nah, sehingga perlu terobosan tadi ya dilakukan teman-teman PNM dan juga teman-teman di industri keuangan lainnya. Kita menyediakan platform termasuk OJK juga gitu. Nah, jadi inilah salah satu tujuannya untuk membantu sektor-sektor pelaku usaha ya Pak pelaku UMKM itu. Nah, mungkin sebagai tambahan juga saya sampaikan Mbak Ani, jadi karena kondisi pandemi ini masih diperkirakan akan berlanjut ya. Nah, sehingga OJK pun memperpanjang masa relaksasinya itu, jadi POJK-nya diperpanjang sampai
tahun depan tahun ya. 2022. Maret 2022. Oke. Supaya tadi memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku UMKM untuk bisa sedikit inilah mempunyai ruang untuk bangkit dari kondisi pandemi ini. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, selain itu tadi saya mungkin bisa menambahkan juga ya yang disampaikan Bu Tiska, bahwa kita juga sebenarnya ingin supaya teman-teman pelaku UMKM ini misalnya tadi masalah kemasan, pemasaran, belum lagi perizinan. Nah, kita harapkan nanti kita bisa membantu dari hulu ke hilir gitu ya. Karena masih banyak ya menurut pengamatan kami itu yang teman-teman pelaku usaha itu izinnya itu misalnya izin BPOM gitu kan untuk produk makanan minuman. Nah, itu belum ada, sehingga kan kalau kita sebagai konsumen kan harus ini ada garansi. Harus ada garansi, wah ini aman atau tidak kan gitu. Nah, kalau misalnya sudah ada izin dari instansi yang berwenang, tentunya kita akan lebih yakin bahwa produk ini aman untuk dikonsumsi. Nah, ini kami melihat masih ada teman-teman pelaku UMKM yang produknya itu belum ada izinnya atau mungkin menemui kendala. Nah, ini nanti kita akan coba juga berkoordinasi ya, kita teman-teman di industri keuangan dan juga pemerintah daerah, tentunya kita mencoba membantu supaya teman-teman UMKM ini dari sisi perizinan, kemudian termasuk tadi kemasan, karena kemasan ini kan sangat salah satu ya krusial juga. Kalau kita mau beli produk kan kita lihat dulu bentuknya kayak apa, kemasannya dulu, ya kan. Nah, ini juga perlu kita dukung ya, supaya ada kemasan yang menarik, minimal tertarik dulu deh, ya kan. Kalau sudah tertarik ya mudah-mudahan membeli gitu ya. Nah, tadi kan yang sudah disampaikan Bu Tiska bahwa memang dari sisi kemasan itu juga membantu meningkatkan penjualan karena ada nilai tambah di situ. Nilai tambah di situ. Gitu. Oh iya Pak, terkait dengan relaksasi sendiri sebenarnya yang bisa diterima oleh pelaku UMKM untuk relaksasi ini jenisnya seperti apa saja Pak? Oh ya, jadi ada macam-macam ya. Ada yang pertama jelas bisnisnya itu terdampak. Ya, itu jelas terdampak. Nah, bentuk-bentuknya ya bisa dalam bentuk menurunkan suku bunga gitu kan, atau memperpanjang jangka waktu ya, mungkin termasuk juga ada pengurangan tunggakan gitu ya. Nah, jadi ada beberapa macam. Nah, tapi semuanya itu kembali lagi kepada lembaga keuangannya. Nanti lembaga keuangan lah, Pak Irfan dan teman-teman nanti akan menilai dulu seberapa besar dampaknya tentunya. Apakah memang besar atau sedang atau kecil gitu kan. Karena itu kan nanti akan mempengaruhi berapa relaksasi yang akan diberikan. Nah, kemudian juga apakah cukup satu atau mungkin kombinasi dua gitu kan, itu kembali lagi penilaian dari teman-teman. Tetap ada survei juga. Betul. Ya, dinilai ulang. Kalau boleh tahu di musim pandemi ini sebenarnya seperti apa kondisi sektor jasa keuangan di Kabupaten Jember, Pak? Iya, memang kalau melihat data menurun ya, Mbak Lia. Kita lihat dari pembiayaan dan kredit itu menurun, kemudian juga dana pihak ketiga dan masyarakat itu menurun, karena ya kita maklumi bahwa dalam kondisi seperti ini memang masih cukup sulit ya. Untuk mendapatkan pinjaman mungkin dapat, tetapi kan karena kondisi masih belum stabil, tentu tidak sebesar dalam kondisi normal gitu ya, mungkin kondisi kan sehingga itu juga berpengaruh. Nah, kemudian juga yang sebagian dari masyarakat atau pelaku usaha juga mungkin karena masih ada sisa tabungannya, ya mungkin ngambil itu dulu gitu, untuk tidak ya kan? Ingin mengambil, kalau nggak mau minjem kan, mungkin ngambil simpanannya dulu. Dulu dengan apa yang ada. Bertahan dengan apa yang. Nah, ini juga berpengaruh, sehingga indikator-indikator kalau kita lihat di Jember memang dalam kondisi seperti ini cukup menurun. Gitu. Termasuk penyaluran kredit kepada UMKM juga apakah menurun? Iya, secara umum seperti itu. Jadi memang pengaruh. Jadi memang ada dampaknya ya. Betul. Pak ya. Oke, saya ke Pak Irfan. Pak, kalau untuk jalannya bisnis PNM di tengah pandemi, khususnya untuk penyaluran kredit ini, apakah betul seperti yang dikatakan Pak Azil tadi?
Untuk penyaluran di masa pandemi ini memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memang kita sempat berhenti di bulan Maret sampai dengan Juni. Terus kita evaluasi pada saat kita mengeluarkan relaksasi itu ada sekitar 39%. Masuk mulai bulan Juni karena mungkin pemerintah juga memperhatikan kondisi di bawah, karena kita nggak bisa bertahan terus dalam situasi lockdown gitu. Ya, betul. Kegiatan ekonomi harus berjalan meskipun dengan dengan protokol kesehatan yang memang harus diterapkan. Pada masuk bulan Juni kita sudah mulai menyalurkan pembiayaan, tapi tidak bisa benar-benar pulih sebelum masa pandemi. Kenapa kita melakukan penyaluran pembiayaan di bulan Juni? Kita coba itu karena ternyata dari relaksasi yang kita berikan sebesar 39%, itu ada penurunan, Pak. Jadi yang memang 3 bulan itu relaksasi, ada sebagian nasabah-nasabah tersebut yang sudah mulai melakukan pembayaran. Namun tidak semuanya. Terhitung sampai dengan per akhir Desember kemarin, dari total yang kita relaksasi 39%, itu kita sekarang tinggal 14%, Pak, yang masih relaksasi. Artinya 26%-nya itu sudah bangkit ya. Iya, udah mulai ini ya. Dan perlu saya sampaikan, di posisi bulan Juni itu kita ada untuk nasabah-nasabah mekar sudah sekitar 100.000 nasabah. Dan kemarin kita tutup per akhir Januari kemarin kita bisa tembus 125.000. Artinya ada kenaikan 25.000 sejak mulai bulan Juni itu. Namun kalau dalam ukuran dibandingkan dengan sebelum ini, kita memang tidak bisa menyamai itu. Oke, tapi setidaknya ada geliat positif lah, Pak. Betul. Ya, meskipun dalam kondisi pandemi ini. Kemudian apa sih upaya yang dilakukan PMM untuk terus mendorong agar para debitur ini tetap produktif? Nah, jadi gini, kita nggak bisa meninggalkan ibu-ibu prasejahtera ini yang memang kita harus biayai. Satu sisi kita nggak mau dong, misalkan contoh bapaknya yang sudah nggak bekerja, misalkan karena instansi yang tempat dia bekerja tutup, terus misalkan ada pembatasan sekarang yang diterapkan ini, kita nggak bisa. Ibu-ibu ini butuh makan, butuh survive gitu, dan ini kita tetap salurkan itu. Jadi selain dari akses pembiayaan yang kita berikan, kita nggak tinggal diam, kita harus dampingin mereka itu. Jadi beberapa pendampingan yang sebelumnya memang tidak bisa dilakukan lewat tatap muka, sekarang harus dengan online. Namun tidak menutup kemungkinan juga, misalkan kayak contoh Butiska, dari teman-teman langsung pendampingan langsung bagaimana cara membuat packagingnya gitu kan. Artinya kita tidak bergerombol juga, kita juga mematuhi social distancing. Namun kita nggak lepas yang kayak gini-gini. Dan nantinya kita juga punya beberapa program itu, misalkan ada pendampingan sektoral yang usahanya sejenis gitu kan, misalkan di daerah Rembangan dengan banyak peternak susu, dan itu kita enak pelatihannya, jadi lebih terkonsentrasi gitu kan. Nah, jadi itu akan kita lakukan bila memungkinkan, namun tetap dengan protokol kesehatan yang disesuaikan. Jadi apa yang sebenarnya sudah dilakukan itu tetap dijalankan, hanya dimodifikasi sesuai dengan kondisi gitu. Mungkin dari jumlah peserta yang mungkin tidak sebanyak dulu, karena kan peserta kalau dulu ada 30 orang, mungkin sekarang ya mungkin hanya 7 orang, 10 orang. Artinya itu menurut saya masih memungkinkan ya, seperti itu. Ya karena itu sebatas kami yang bisa lakukan pada saat pandemi ini gitu. Gitu. Jadi kita tetap jalan, selain yang pelatihan online itu malah rutin kita jalankan itu. Tidak ada kendala, terutama kalau untuk yang online untuk kondisi saat ini ya, Pak ya. Kalau itu tidak ada kendala. Kalau boleh tahu untuk teman-teman dari PNM sendiri, ini program-program yang sudah ditujukan kepada UMKM yang sekarang udah jalan itu apa saja sih, Pak, bentuknya? Jadi gini, kita dorong misalkan kepada pelaku UMKM yang nasabah kita itu kita dorong. Tadi kalau Pak Azil menyampaikan ada marketplace, kita coba buat itu. Dan ini inovasi kita sendiri loh. Mohon maaf, ini di Jawa Timur. Kita sampai bikin kita buat Instagram judulnya Ayu Tukurek gitu kalau nggak salah. Karena jadi ini khusus Jawa Timur. Jawa Timur. Dan itu kita coba tampilkan, kita coba bantu. Apa sih yang bisa kita perbuat sama nasabah-nasabah kita ini? Jangan mati sendirian. Kita juga pingin mereka
bisa survive gitu loh, bisa bertahan di tengah kondisi kayak gini. Nah, terus tadi seperti yang kedua mungkin sinergi dengan Pak Asi dengan OJK, kita coba pasarkan nih produk-produk kita ini dengan Jumat Sehat dan lain-lain. Ya itu salah satu apa yang kita bisa perbuat gitu loh. Mana yang bisa kita masukin akan kita masukin. Tentunya hal ini kita nggak bisa berjalan sendirian. Kami juga butuh sinergi dengan stakeholder setempat, dengan OJK, dengan dinas-dinas terkait gitu. Artinya kita siap dampingin all out sudah itu. Kalau segi pembiayaannya saya kira lembaga keuangan yang lain sama. Ya, tapi ini ada satu sisi sebagai bentuk tanggung jawab sosial kami gitu loh. Karena memang PNM ini kan awal mula didirikannya memang bertujuan untuk pemberdayaan pelaku UMKM. Gitu. Lebih spesifik ke pelaku UMKM. Betul, Mbak Ani. Oke, sudah banyak sekali hal yang sudah tadi saya dengar dari Pak Irfan tentang apa saja program yang sudah dilakukan PM. Nah, next ini saya ingin tahu ini Pak, untuk ke depan ada rencana program apa yang berkaitan dengan UMKM, khususnya UMKM produk lokal Jember? Oke, saya punya keinginan begini. Jadi begini, kita punya nasabah-nasabah, punya database nasabah-nasabah mekar, gitu kan. Terus misalkan dalam satu daerah dengan usaha yang sama, ini saya lagi lihat juga ada beberapa nasabah mekar tuh yang punya usaha anyam-anyaman bambu. Nah, saya kok kepingin misalkan ada satu nasabah yang bisa dibiayai dengan produk ulamnya. Jadi perlu saya sampaikan sebentar bahwa di PNM itu ada 2 produk. Satu produknya mekar untuk pembiayaan ibu-ibu prasejahtera yang dengan pembiayaan plafon 2 juta sampai 10. Untuk yang ulamnya itu unit layanan modal mikro itu 10 sampai dengan 200. Nah, kalau yang ulam ini memang diperlukan jaminan. Ya, maksud saya begini, kalau misalkan ada nasabah-nasabah mekar dalam satu daerah, saya kok kepingin ada satu nasabah ulam yang menjadi off-taker-nya dia. Nah, sehingga ada istilah apa ya, kayak anak asuh bapak asuh gitu ya, kayak plasma gitu. Jadi itu saya bisa memastikan bahwa dari nasabah-nasabah mekar ini secara pemasaran dia udah di-pool di sini. Nah, itu saya kepingin ada bentukan-bentukan klaster gitu. Ini lagi saya coba kemarin di Bondowoso ada keripik ubi. Nah, itu sudah ketemu itu. Jadi ada 5 nasabah mekar, ada 1 nasabah ulam. Kebetulan nasabah ulamnya tuh yang jadi off-taker-nya dia. Nah, dia yang memasarkan keluar. Nah, itu salah satu contoh-contoh konkret yang kedepannya saya kepingin sinergi ini benar-benar jalan. Bisa berjalan. Betul. Nah, terus yang kedua tadi seperti yang saya sampaikan, jadi sebagai bentuk tanggung jawab sosial kami, nggak hanya sekedar pelatihan. Tadi yang Pak Azrul sampaikan juga ada izin terkait perizinan dan lain-lain. Untuk perizinan. Betul. Nah, ini saya kepingin menggandeng beberapa stakeholder yang tadi itu. Ayo, ini gimana caranya pelaku UMKM ini berdaya guna. Gitu. Jadi itu sih yang konkret saya kira itu. Jadi lebih spesifik memang sesuai dengan tujuan untuk lebih memberdayagunakan pelaku UMKM. Ya, Ibu Sutiska, ini kan sudah dengar Ibu dari Bapak percakapan kita mengalir. Ini Ibu juga sudah tadi cerita merasakan bahwa memang ada bedanya, ada dampak dan ada manfaatnya ketika dulu Ibu sebelum dan setelah mengenal Lembaga Jasa Keuangan PNM ya Ibu ya. Nah, sekarang terakhir apa sih harapan Ibu kepada UJK dan juga pemerintah daerah dan juga PNM yang hadir di sini, khususnya kepada orang-orang seperti Ibu sebagai pelaku UMKM? Harapan saya ke UJK, ini saya bisa mendampingin untuk peningkatan usaha. Bisa didampingi terus didampingi Ibu ya sampai terus naik dan lebih baik lagi ke depannya. Oke, ada lagi Ibu harapan mumpung ada Pak Kepala OJK dan juga ada Kepala PNM ini. Ya, harapan saya gimana ada lebih meningkat gitu. Masa saya gini-gini terus. Ya, harapan yang tulus ini Pak. Mohon bantuannya atas untuk OJK gimana caranya lebih meningkat lagi untuk usaha saya. Nah, langsung aja mungkin ditanggapi oleh Pak Irfan. Ini langsung dan tentunya tidak hanya untuk Ibu Tiska, ini hanya salah satu yang mewakili pelaku-pelaku UMKM yang di Jember, Pak. Jadi kalau di PNM itu salah satu indikator keberhasilan kami adalah bagaimana selain pemberdayaan, bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas dari pelaku-pelaku UMKM ini. Jadi
Jadi nggak hanya sekedar stagnan itu, kita harus berkesinambungan. Harus berkesinambungan, Betul. tidak selesai saat ini tapi terus. Betul. Jadi di produk kami itu selain di Mekar tadi saya sampaikan ada di Ulam. Jadi berkesinambungannya itu kami memang masuk di semua sektor. Khususnya untuk pelaku UMKM ya. Jadi kalau di Mekar tuh ada siklus 1, mungkin Bu Tiska dulu pertamanya dari 2 juta, dari terus kan gitu. Ini meningkat. sudah siklus yang ketiga gitu kan. Ini lambat laun nanti pasti inilah mungkin yang impian kami bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini dapat naik kelas. Yang awalnya tidak kenal bank gitu kan, mereka harus dijemput bola karena. Jadi mudah-mudahan dengan naik kelasnya ini sudah mulai tahu bagaimana, sudah harus melakukan transfer secara ini bukan pembayarannya bukan tunai lagi nih. Sudah digital. Ini kan juga kita menambah ini juga menambah wawasan juga kepada pelaku-pelaku UMKM ini bagaimana cara menabung, bagaimana caranya melakukan transfer, bagaimana itu artinya nasabah ini saya berharapnya juga dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan sudah bisa disebut naik kelas seperti itu. Jadi jangan khawatir Ibu. Jangan khawatir Ibu, tenang. Akan ada harapan baru karena dijanjikan akan terus berkesinambungan. Nanti pendampingan yang diberikan termasuk mungkin nanti jumlah nominal kredit yang diterima kalau lancar akan terus naik dan itu secara otomatis juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Nah terakhir ke Pak Azil nih Pak, apa harapan Bapak terhadap UMKM khususnya produk lokal ini Pak? Iya, harusnya produk lokal ini kan menjadi tuan rumah di negerinya, di daerahnya sendiri gitu ya. Itu saya kira kita sepakat ya. Nah, tadi yang disampaikan Bu Tiska, harapan-harapan itu ya menjadi harapan kita semua ya Pak Irfan. Kita memang pasti menginginkan bahwa UMKM kita ini punya kekuatan ya untuk menjadi pemain utama di daerahnya sendiri ya. Nah, oleh karena itu OJK terus ya mendukung apapun upaya untuk mengembangkan UMKM ini menjadi semakin besar dan semakin besar. Nah, ya tentunya kami selain melalui kebijakan, ketentuan juga bersinergi tentunya. Kita tidak bisa sendiri ya untuk melakukan ini kalau saya katakan ini kan sebuah pekerjaan besar ya. Tidak hanya bisa OJK sendiri yang melakukan, tidak hanya juga PNM dan teman-teman di industri keuangan yang bisa melakukan, tidak hanya juga mungkin pemerintah daerah, tetapi kita harus bersinergi, berkolaborasi bahwa ini adalah pekerjaan kita bersama gitu ya, sehingga yang tadi kita harapkan terutama untuk Jember ya UMKM-nya itu semakin maju. Nah tadi saya menambahkan sedikit yang disampaikan Pak Irfan bahwa memang untuk nasabah UMKM ini kita perlu memberikan edukasi. Misalnya tadi bagaimana transfer itu hal-hal sepele sebenarnya, tetapi kan ya dalam prakteknya masih banyak ya Pak Irfan yang lebih tahu lah. Nah kita kan juga salah satu tugas OJK yaitu melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, seluruh masyarakat untuk melek terhadap produk dan layanan lembaga keuangan, sehingga upaya kita, dan ini udah merupakan kebijakan pemerintah ya untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan itu semakin meningkat ya, karena itu merupakan salah satu upaya untuk dampaknya terhadap perekonomian juga, karena kalau misalnya masyarakat sudah melek keuangan, nyimpan di bank gitu ya misalnya, terus minjem juga di lembaga keuangan yang lain gitu. Nah ini kan tentu akan bermanfaat untuk sebagai modal untuk perekonomian kita kan, karena kalau seluruh masyarakat uangnya dikumpulkan di lembaga keuangan, tentu modal untuk pembiayaan pembangunan kan menjadi lebih besar. Makanya ini adalah tugas kami juga untuk terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan produk dan layanan keuangan. Oke, luar biasa sekali. Ya. Nah, itu dia pemirsa
Tugas besar memang tidak mungkin diemban oleh satu orang saja, karena sesuatu yang besar akan terasa ringan ketika dikerjakan dengan banyak orang atau dilakukan bersama-sama. Dan pendayagunaan pelaku UMKM semakin mendekati ketika UMKM sejahtera akan membuat masyarakat tentunya bisa menjadi lebih sejahtera lagi. Terima kasih Pak Irfan, terima kasih Pak Aziz dan juga Ibu Tiska, terima kasih. Saya pikir apa yang kita sampaikan saat ini bermanfaat dan semoga saja kita ke depan akan terus bisa mengedukasi masyarakat Jember ya Pak Azil ya. Dan untuk episode ini saya pikir cukup dulu sampai di sini, dan nantikan episode-episode kita berikutnya tentu saja hanya di Suara Jember.